Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berlatih halaman 12. Semester 1, kelas 5, SD atau MI, kurikulum merdeka. Sudah siap adik-adik untuk belajar? Mari kita belajar bersama. Pertanyaan pertama, perhatikan ayat berikut. Pada kolom yang pertama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Selanjutnya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang ketiga, alladzina hum yura'un. Yang keempat, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Yang kelima, alladzina hum 'an shalatihim sahun. Ayat di atas yang termasuk surat Al-Ma'un terdapat pada, silahkan dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah C. 1, 3, 5. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang ketiga, alladzina hum yura'un. Dan yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Soal yang kedua. Berikut ini termasuk bacaan surat Al-Ma'un ayat ketiga. A. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. B. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. C. Alladzina hum an salatihim sahun. D. Alladzina hum yura'un. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, betul sekali. B. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Soal yang ketiga, perhatikan tabel berikut. Silahkan diperhatikan tabelnya. Cermati sebelum menentukan jawaban yang tepat. Pasangan ayat dan arti yang benar pada tabel tersebut adalah jawaban yang tepat adalah C. Coba kita lihat. Jawaban yang C. 1B. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Betul. 2A. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, ya. Di belakang kalimat ada kata yatim, maka kita bisa cari untuk mempermudah apabila kita kurang paham atau tidak tahu artinya. Terus 3D. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ada kata di belakang miskin. 3D. Betul sekali. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4C. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Selanjutnya, soal keempat. Perhatikan ayat berikut ini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat berikutnya adalah, sudah tahu jawabannya ya? Betul sekali. B. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Soal kelima. Perhatikan ayat berikut. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas artinya pada kata sahun. Artinya adalah A. Rajin, B. Lalai, C. Malas, D. Riya. Dan jawabannya adalah B, yaitu lalai.
Soal yang keenam, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Sungguh celaka orang yang sholatnya karena ingin dipuji. 2. Berpura-pura khusyuk dan tekun dalam beribadah. 3. Meremehkan dan menyepelekan ibadah sholat. 4. Tidak peduli dengan anak yatim. Pernyataan yang sesuai dengan pesan pokok surat Al-Ma'un ayat kelima adalah, kira-kira apa jawabannya? Dan jawaban yang tepat adalah C, yaitu pada nomor 2 dan 3. Bunyi surat Al-Ma'un ayat kelima adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Maka jawaban yang tepat adalah berpura-pura khusyuk dan tekun dalam beribadah dan meremehkan dan menyepelekan ibadah sholat. Soal yang ketujuh, ketika Andi diberikan uang jajan oleh ibunya, dia selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Setiap tahun Andi membuka tabungannya. Sebagian uangnya kemudian disumbangkan ke yayasan sosial yang membantu fakir miskin. Terkadang uangnya dibelikan bahan makanan pokok, kemudian disumbangkan. Sikap Andi adalah mengamalkan kandungan surat Al-Ma'un ayat ke yaitu jawabannya adalah B, ayat ke-3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Soal ke-8. Mengerjakan sholat dengan cara riya atau pamer akan mendapatkan A. Dosa, B. Kebahagiaan, C. Pahala, D. Pujian. Jawabannya adalah betul sekali A, yaitu orang yang sholatnya berbuat riya atau pamer akan mendapatkan dosa. Soal ke-8, perhatikan terjemahan ayat berikut. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang sesuai dengan terjemahan di atas adalah surat Al-Ma'un ayat ke-D, yaitu ayat ke-3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Soal yang ke-10, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Silahkan dicermati pernyataan 1 sampai 5. Maka sikap yang baik terhadap fakir miskin adalah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Dan jawaban yang tepat adalah C, 3 dan 4, yaitu mengajak mereka tinggal di rumah kita, dan yang keempat adalah memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Jika dirasa kita mampu untuk memberikan tempat tinggal yang layak, maka mari kita bantu fakir miskin yang ada di sekeliling kita dengan memberikan tempat tinggal yang layak atau ikut bersama kita. Dan yang keempat, memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Berikutnya yaitu pada Romawi 2 atau B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Surat Al-Ma'un artinya betul sekali, barang-barang yang berguna. Yang kedua, perbuatan yang hanya ingin dipuji oleh orang lain dinamakan riya, yaitu perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain atau orang yang melakukan ibadah
dengan niat pamer. Soal ketiga, perhatikan kutipan ayat berikut ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kata yang bergaris bawah dinamakan hukum bacaan hum an. Kita amati, di situ ada mem sukun yang bertemu dengan ain. Maka hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Soal yang keempat, apabila beribadah, kita hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal kelima, apabila ada tetangga yang sedang sakit, maka sikap kita yang baik adalah tentu yaitu menjenguk tetangga kita yang sedang sakit. Selanjutnya, soal atau pertanyaan yang C, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal yang pertama, bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap anak yatim? Yang harus kita lakukan yaitu menyayangi dengan tulus, memberikan kebutuhan pokok, mengasuh dan membimbing. Dan kalian dapat memberikan jawaban lain selain dari jawaban yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana apa yang sudah kalian lakukan atau di antara kalian yang sudah mempraktekkan, silahkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Soal yang kedua, apakah yang dimaksud dengan lalai mendirikan sholat? Orang yang lalai mendirikan sholat adalah orang yang malas-malasan, orang yang menyepelekan sholatnya, yang mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan. Dan soal yang ketiga adalah mengapa Allah menyebut anak yatim dalam Al-Quran. Jadi sangat spesial sekali Allah menyebutkan anak yatim dalam Al-Quran. Karena Allah sangat menyayangi anak-anak yatim. Dan yang keempat, jelaskan makna Nabi Muhammad dengan anak yatim bagai dua jari yang saling berdampingan. Maksudnya adalah karena kedekatan Rasulullah dengan anak yatim. Sangat dekat sekali Rasulullah dengan anak yatim sehingga digambarkan seperti dua jari yang saling berdampingan. Dan soal yang kelima, tuliskan pengalamanmu tentang membantu anak yatim. Silahkan kalian dapat menuliskan pengalaman kalian pribadi dalam membantu anak-anak yatim yang ada di sekitar kalian. Jika di antara kalian belum ada pengalaman dalam membantu anak yatim, mulai dari sekarang bisa dilakukan, dipraktekkan sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah dengan belajar surat Al-Ma'un, yaitu tentang membantu anak yatim. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyayangi dan mau membantu anak yatim. Terima kasih. Semoga belajar hari ini bermanfaat buat kalian semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.